Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Nurul Kolbi dengan NIM 2019 1231016. Sebagai moderator kelompok 5, sebelum menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri anggota kelompok saya, yaitu terdiri dari Adira Nur Ashifa dengan NIM 2019 1231002 dan Keiko Dinda Permatasari dengan NIM 1231017. Dalam memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 dengan dosen Bapak Dr. Suparta SE, ME, AKCA, maka dengan ini kelompok kami akan membahas materi tentang equity. Pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, modal pada perusahaan akan dibahas oleh Adira Nur Ashifa. Yang kedua, akuisisi kembali saham akan dibahas oleh Keiko Dinda Permatasari. Dan yang ketiga, kebijakan dividen akan saya bahas. Dan yang keempat, pembahasan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Suparta akan kami bahas bersama-sama. Sebelum masuk ke materi mengenai equity, lebih dalam lagi saya akan menjelaskan apa itu equity. Equity atau ekuitas adalah formulasi dari total aktiva dikurangi total pasiva. Ekuitas atau equity adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban di dalam neraca. Namun, ekuitas tidak dapat dijual atau tidak memiliki ukuran nilai jual perusahaan. Pada dasarnya, ekuitas atau equity adalah berasal dari pendanaan pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian manfaat, atau karena kerugian. Untuk materi selanjutnya modal perusahaan akan dibahas oleh Adira Nur Ashifa. Bentuk-bentuk bisnis perusahaan, yaitu 1. Proprietorship atau perseorangan, 2. Partnership atau persekutuan, 3. Corporation atau perseroan terbatas. Proprietorship adalah usaha pribadi, bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, partnership atau persekutuan. Bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan, sehingga tanggung jawab dan hak mereka yang ada akan ditanggung oleh mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu corporation atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas secara hukum dianggap sebagai suatu badan hukum, terpisah dari individu-individu yang memilikinya. PT didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua ada komponen equity. Komponen equity berdasarkan dua sumber, yaitu kontribusi kapital dan retained earnings. Kontribusi kapital terbagi atas ordinary share, preference share, dan share premium. Next slide. Yang ketiga ada penerbitan saham. 1. Saham nilai nominal adalah saham yang memiliki nilai untuk dinyatakan per lembar saham dari perusahaan sesuai dengan piagam perusahaan penerbit. Yang kedua, ada saham tanpa par. Saham tanpa nilai par adalah saham yang diterbitkan tanpa jumlah per saham yang tercetak pada sertifikat saham. Alasan untuk penerbitan saham tanpa nilai par bersifat dua arah. Pertama, penerbitan saham tanpa nilai par menghindari kewajiban kontingen yang mungkin timbul bila saham dengan nilai par diterbitkan pada disagio.
Yang ketiga, ada saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lainnya. Perlakuan akuntansi dalam penjualan lump sum adalah mengalokasikan hasil di antara beberapa kelompok sekuritas. Ada dua metode, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Metode proporsional, jika nilai pasar wajar atau dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas tersedia, maka nilai lamsam yang diterima dialokasikan di antara kelompok-kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Yang kedua ada metode inkremental. Jika nilai pasar wajar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan, maka metode inkremental dapat digunakan. Nilai pasar sekuritas itu digunakan sebagai dasar untuk kelompok-kelompok yang telah diketahui dan sisa dari nilai lamsam dialokasikan ke kelompok di mana nilai pasar tidak diketahui. Yang keempat, ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Saham ini selain kas harus dicatat, baik pada nilai pasar wajar saham yang diterbitkan maupun pada nilai pasar wajar pertimbangan non-kas yang diterima, tergantung mana yang dapat ditentukan secara jelas. Yang kelima, ada biaya penerbitan saham. Perusahaan seharusnya melaporkan biaya yang dikeluarkan untuk menjual saham, seperti biaya penjaminan, biaya akuntansi, dan hukum, biaya pencetakan, dan pajak sebagai pengurang jumlah yang disetor. Oleh karena itu, biaya penerbitan didebet, ketambahan modal disetor karena biaya tersebut tidak berhubungan dengan operasi perusahaan. Gaji manajemen dan biaya tidak langsung lainnya yang berhubungan dengan penerbitan saham harus dibebankan pada saat dikeluarkan karena sulit untuk menetapkan hubungan antara biaya-biaya tersebut yang diterima dari hasil penjualan. Biaya langsung terjadi untuk menjual saham seperti 1. Biaya underwriting, 2. Akuntansi dan biaya hukum, 3. Biaya pencetakan, dan 4. Biaya pajak. Keempat, biaya tersebut harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Next slide. Selanjutnya ada macam-macam saham. Satu yaitu saham biasa atau common stock, mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Pemegang saham biasanya memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Yang kedua ada saham preferred atau preferred stock. Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap atau seperti bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Untuk materi yang kedua, mengenai akuisisi kembali saham akan dibahas oleh Keiko Dinda Permatasari. Pengertian akuisisi. Akuisisi adalah situasi yang mana sebuah perusahaan membeli mayoritas atau bahkan seluruh saham sebuah perusahaan lain. Karena sebagian besar saham telah dimiliki oleh perusahaan pembeli, maka segala kendali atas perusahaan lain tersebut akan diambil alih. Yang pertama itu ada alasan pembelian kembali saham yang beredar. Yang pertama, alasan pertama yaitu menyediakan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Untuk memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham, tarif pajak atas penjualan saham kepada perusahaan oleh para pemegang saham seringkali jauh lebih rendah daripada tarif pajak biasa bagi banyak investor. Alasan yang kedua yaitu tingkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Untuk meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas, mengurangi saham beredar dan ekuitas seringkali meningkatkan rasio kinerja tertentu.
Misalnya Siemens. Siemens mengumumkan 4 miliar buyback sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan profitabilitas. Namun, strategi untuk mengukur kinerja mungkin meningkatkan kinerja dalam jangka pendek. Tetapi taktik ini tidak memberikan nilai jangka panjang yang nyata. Alasan yang ketiga yaitu menyediakan saham untuk kontra kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Untuk menyediakan saham untuk kontra kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial, Honeywell melaporkan bahwa mereka akan menggunakan sebagian dari pembelian 1 juta saham biasa untuk kontrak opsi saham karyawan. Perusahaan lain memperoleh saham agar tersedia untuk bisnis akuisisi. Alasan yang keempat yaitu menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Untuk menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham, dengan mengurangi jumlah saham yang dimiliki oleh publik, pemilik, dan manajemen yang ada melarang pihak luar untuk mendapatkan kendali atau pengaruh yang signifikan. Dan alasan yang terakhir yaitu membuat saham di pasar. Seperti yang dikatakan seorang eksekutif perusahaan kami sedang mencoba untuk membangun lantai untuk bagiannya. Membeli saham di pasar menciptakan permintaan. Ini dapat menstabilkan harga saham atau pada kenyataannya meningkatkannya. Misalnya HITISI, menunjukkan transaksi saham treasury baru-baru ini adalah salah satu opsi untuk menaikkan harga sahamnya yang merosot. Next. Yang kedua yaitu ada pembelian saham treasury. Ada 2 metode pembelian saham treasury. Yang pertama yaitu metode biaya atau metode harga perolehan yang lebih banyak digunakan. Pembelian kembali saham yang beredar dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya. Pada cara ini, saham treasury atau share yang dibeli dicatat dalam rekening treasury stock sebesar harga beli atau harga perolehannya. Metode yang kedua yaitu PAR dinyatakan metode nilai. Metode ini menganggap pembelian kembali saham beredar merupakan pelunasan kembali saham dari para pemegang saham. Sehingga pemegang saham itu tidak lagi menjadi pemegang saham perusahaan. Bila treasury stock ini dijual lagi, maka penjualannya dianggap mencari pemegang saham baru. Ada 2 cara pencatatan terhadap transaksi treasury stock, yaitu yang pertama mendebit rekening modal saham. Yang kedua yaitu mendebit rekening pembelian kembali saham beredar dan saldonya dilaporkan mengurangi modal saham beredar dalam neraca. Selanjutnya yaitu ada penjualan saham treasury. Ada 2 metode penjualan saham treasury, yaitu yang pertama metode di atas biaya. Pada saat perusahaan menjual kembali saham di atas harga perolehan, maka perusahaan akan memperoleh kas dari penjualan saham treasury, sehingga kas masuk debit. Saham treasury berkurang karena sudah dijual, maka saham treasury masuk debit. Karena perusahaan menjual di atas harga perolehan, maka akan meningkatkan modal di store saham treasury dari selisih kas yang diterima dikurang saham treasury yang dijual, sehingga masuk di kredit. Metode yang kedua yaitu metode di bawah biaya. Pada saat perusahaan menjual di bawah biaya perolehan, maka akun modal di setor saham treasury akan masuk di debit, bukan di kredit. Karena perusahaan menjual saham treasury di bawah harga perolehan. Maka hal ini akan mengurangi modal di setor atau istilahnya mengurangi agio saham treasury. Yang selanjutnya ada pensiun dari saham treasury. Ketika sebuah perusahaan pensiun dari saham treasury, harus membukukan kerugian atau keuntungan untuk ekuitas pemegang saham berdasarkan harga beli dari nilai nominal. Berbeda dengan transaksi lainnya, pencatatan ketika pensiun dari saham treasury akan tergantung pada harga penerbitan awal. Keputusan menghasilkan 2 keputusan, yaitu yang pertama pembatalan saham treasury. Perseroan dapat membatalkan saham treasury yang telah diperolehnya. Saham dibatalkan mempunyai status diotorisasi dan tidak diterbitkan. Perlakuan akuntansi pembatalan saham treasury tergantung metode yang digunakan untuk mencatat saham treasury, apakah dengan metode harga perolehan atau metode nilai nominal. Dan keputusan yang kedua yaitu ada pengurangan jumlah saham yang ditempatkan.
Contoh, saham treasury pensiunan memiliki status resmi dan tidak diterbitkan share. Misalnya, sisa saham treasury 700 lembar tidak akan dijual, maka jurnalnya adalah bagikan capital ordinary di debit sebesar 7 juta, bagikan premium biasa sebesar 63 juta, yaitu hasil dari 7.000 dikali 9, di debit lagi laba ditahan sebesar 7.000 dan dikredit dengan treasury bagikan atau share treasury sebesar 77.000 dikredit. Baik, untuk saya selanjutnya mengenai kebijakan dividen akan saya sendiri yang akan membahasnya. Untuk materi awal yaitu keuangan, kondisi, dan distribusi dividen. Jadi, sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus memperhatikan ketersediaan dana untuk bayar dividen. Dan sebaiknya tidak membayar dividen kecuali keduanya saat ini dan masa depan posisi keuangan menjamin distribusi. Jenis-jenis dividen terdapat 4. Yang pertama ada dividen tunai, likuidasi dividen, dividen properti, dan share dividen. Untuk dividen tunai artinya adalah Dewan Direksi memberikan suara pada deklarasi dividen tunai. Dividen tunai yang diumumkan adalah kewajiban. Yang kedua, likuidasi dividen. Likuidasi dividen artinya adalah apa saja dividen tidak berdasarkan pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Dan yang ketiga, dividen properti, artinya dividen yang dibayarkan dalam aset selain uang tunai. Menyatakan kembali properti yang akan didistribusikan dengan nilai wajar dengan mengakui keuntungan atau kerugian. Dan yang keempat adalah share dividen. Share dividen itu dilakukan oleh beberapa cara, yaitu yang pertama menerbitkan oleh perusahaan dari sahamnya sendiri kepada pemegang saham secara pro rata tanpa menerima apapun pertimbangan. Yang kedua, par nilai, yang artinya bukan yang ada nilai digunakan untuk mencatat dividen saham. Dan yang ketiga, bagikan dividen tidak mempengaruhi aset atau kewajiban apapun. Yang keempat, entry journal mencerminkan reklasifikasi ekuitas. Yang kelima, ordinary membagikan dividen dilaporkan di bagian ekuitas sebagai tambahan untuk berbagi modal biasa. Bagikan dividen dan bagikan saham. Untuk mengurangi nilai pasar saham, dilarang masuk direkam untuk pembagian saham, turunkan nilai par dan peningkatan jumlah saham. Bagikan saham dan share dividen dibedakan menjadi bagikan saham yaitu adalah meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai par atau nilai yang dinyatakan per saham. Sedangkan share dividen yaitu yang pertama meningkatkan jumlah saham luar biasa, tidak menurunkan par nilai, meningkatkan total nilai par saham beredar. Untuk materi selanjutnya yaitu pembahasan tugas. Untuk exercise 15 strip 3 akan dibahas oleh saya sendiri, dan untuk exercise 15 strip 21 akan dibahas oleh Adira Nur Ashifa, dan untuk problem 15 strip 5 akan dibahas oleh Keiko Dinda Permatasari. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan materi soal L15-5. Sebelum menjawab, saya akan membahas soal tersebut. Saham biasa atau hulu holding saat ini dijual dengan harga 110 per saham. Direksi ingin menurunkan harga saham dan meningkatkan volume saham sebelum penerbitan baru. Nilai nominal per saham adalah 10. Nilai buku adalah 70 per saham. 5 juta saham telah diterbitkan dan beredar. Instruksi yang diperintahkan adalah persiapkan entry jurnal yang diperlukan dengan asumsi berikut ini. Yang A,
Dewan memilih pembagian 2 untuk satu saham. B. Dewan memilih dividen saham 100%. Dan C. Diskusikan secara singkat perbedaan pasar akuntansi dan sekuritas antara kedua metode untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar. Maka, inilah jawabannya. Untuk yang A, tidak ada entry, hanya nota-nota yang menunjukkan jumlah saham telah meningkatkan menjadi 10 juta dan nilai nominal telah dikurangi dari 10 menjadi 5 per saham. Untuk yang B, jurnal entries yang diperlukan yaitu adanya laba ditahan di debit dengan nominal 50 juta dan dividen saham biasa membagikan dengan nominal 50 juta di kredit. Nominal 50 juta tersebut terdapat dari 10 dikali 5 juta. Dan jurnal selanjutnya dividen saham biasa dibagikan 50 juta, di debit modal saham biasa di kredit 50 juta. Untuk jawaban yang C, saham dividen dan bagi hasil berfungsi sama di pasar sekuritas. Kedua teknik ini memungkinkan Dewan Direksi untuk meningkatkan jumlah saham yang diterbitkan dan menurunkan harga saham ke dalam kisaran perdagangan yang diinginkan. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh Adira Nur Asyik. Untuk soal exercise 15 strip 21, modal saham yang beredar di Pennington Corporation terdiri dari 2.000 saham dengan nilai nominal $100, preferensi 6%, dan 5.000 saham dengan nilai nominal $50 biasa. Instruksi, dengan asumsi bahwa perusahaan memiliki laba ditahan sebesar $70.000, yang semuanya akan dibayarkan dalam bentuk dividen, dan bahwa dividen preferensi tidak dibayarkan selama 2 tahun sebelum tahun berjalan. Tentukan berapa banyak yang harus diterima setiap kelompok saham di bawah masing-masing kondisi berikut, yaitu A. Saham preferen tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. B. Saham preferen bersifat kumulatif dan tidak berpartisipasi. C. Saham preferen bersifat kumulatif dan berpartisipasi. Atau membulatkan persentase tingkat dividen menjadi 4 desimal. Maka, jawaban untuk pertanyaan A, saham preferen tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi, untuk saham preferensi non-kumulatif tidak berpartisipasi menghasilkan $12.000, yaitu perhitungannya dari 2.000 dikali $100 dikali 6%, dan sisanya $70.000 dikurangi $12.000, yang hasilnya saham biasa yaitu $58.000. Jika ditotal, hasilnya akan $70.000. Kalau untuk yang B, saham preferen bersifat kumulatif, tidak berpartisipasi. Hasilnya untuk saham preferensi, $36.000 diambil dari $12.000 dikali 3, dan sisanya $70.000 dikurangi $36.000, yang hasilnya saham biasa $34.000. Jika ditotal hasilnya $70.000, saham sifat kumulatif dan berpartisipasi. Untuk saham preferensi hasilnya $44.000 dan saham biasa $25.556. Jika ditotal hasilnya $70.000. Untuk perhitungan jumlah ini adalah sebagai berikut. Dividen yang tertunggak menghasilkan saham preferensi sebesar $24.000, yaitu dari $12.000 dikali 2, dan totalnya $24.000. Untuk dividen saat ini, saham preferensi $12.000 dan totalnya $12.000. Pro rata share kebiasa menghasilkan $15.000, yaitu perhitungannya dari 5.000 dikali $50 dikali 6%.
Untuk dividen keseimbangan prorata menghasilkan saham biasa, saham preferensi 8.444 dan saham biasa 10.556 jika ditotal hasilnya 19.000. Untuk total keseluruhan saham preferensi menghasilkan 44.444 dolar. Untuk saham biasa menghasilkan 25.556 dolar dan jika ditotal keseluruhannya mendapatkan hasil 70.000 dolar. Jumlah tambahan yang tersedia untuk partisipasi menghasilkan 19.000. Perhitungannya dari 70.000 dolar dikurangi 24.000 dolar dikurangi 12.000 dolar dikurangi 15.000 dolar. Nilai nominal saham yang akan berpartisipasi untuk saham preferensi menghasilkan 200.000 dolar, yaitu dari 2.000 dikali 100 dolar, dan saham biasa menghasilkan 250.000 dolar. Dari perhitungan 5.000 dikali 50 dolar. Jika ditotal hasilnya 450.000 dolar. Untuk tingkat partisipasi menghasilkan 4,222%, yaitu perhitungannya dari 19.000 dolar dibagi 450 dolar. Untuk dividen partisipasi, untuk saham preferensi menghasilkan 8.444 dolar, perhitungannya dari 4,222 dikali 200.000. Untuk saham biasa menghasilkan 10.556 dolar dan perhitungannya dari 4,222% dikali 250.000 dolar. Jika ditotal hasilnya 19.000 dolar. Cara lain untuk menghitung jumlah peserta adalah sebagai berikut. Untuk saham preferensi, 200.000 dolar dibagi 450.000 dolar dikali 19.000 dolar yang hasilnya 8.444 dolar. Untuk saham biasa, 250.000 dolar dibagi 450.000 dolar dikali 19.000 dolar, yaitu hasilnya 10.556 dolar. Jika ditotal, hasilnya akan sama, yaitu 19.000 dolar. Untuk pembahasan soal P15/5 akan dibahas oleh Keiko di map. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk soal problem 15.5 tentang saham treasury metode biaya. Soalnya yaitu, sebelum Smith Ltd terlibat dalam transaksi saham treasury di bawah ini, buku besar umumnya mencerminkan antara lain saldo akun berikut, nilai nominal 30 euro per saham, share premium sebesar 99.000 euro, modal saham biasa 270.000 euro, dan penghasilan ditahan biasa sebesar 80.000 euro. Instruksi. Catat transaksi saham treasury diberikan di bawah dengan metode biaya penanganan saham treasury menggunakan metode FIFO untuk tujuan jual beli. Yang A, membeli 380 saham treasury dengan harga 40 euro per saham. Yang kedua, membeli 300 saham treasury dengan harga 45 euro per saham. Yang C, menjual 350 saham treasury dengan harga 42 euro per saham. Dan yang D, menjual 110 saham treasury dengan harga 38 euro per saham. Jawaban yang pertama yaitu yang A, membeli 380 saham treasury dengan harga 40 euro per saham. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu metode biaya dengan mendebit treasury stock. Jurnalnya yaitu treasury stock pada tunai. Treasury stock sebesar 15.200 didapatkan dari 380 saham treasury dikali dengan harga per sahamnya yaitu 40 euro.
Yang B, membeli 300 saham Treasury dengan harga 45 euro per saham. Jurnalnya sama, yaitu Treasury Stock pada tunai. Dan sebesar 13.500 didapatkan dari 300 saham Treasury dikali harga per sahamnya, yaitu 45 euro. Yang C, yaitu menjual 350 saham Treasury dengan harga 42 euro per saham. Yaitu jurnalnya debit tunai sebesar 14.700 euro, yaitu hasil dari perkalian 350 saham Treasury dikali harga per sahamnya, yaitu 42 euro. Mendapatkan 14.700. Lalu dikredit dengan Treasury Stock sebesar 350.000 dikali 40 euro. 40 euro itu berasal dari harga per saham yang pertama. Terus modal disetor dari Treasury Stock atau FFF, yaitu didapat dari 350 saham Treasury dikali 2 euro, yaitu dapatnya 700. Jadi jurnal untuk jawaban yang C, yaitu debit tunai sebesar 14.700, dikredit dengan Treasury Stock sebesar 14.000 dan dikredit dengan modal disetor dari Treasury Stock atau FFF sebesar 700 euro. Kemudian yang D, menjual 110 saham Treasury dengan harga 38 euro per saham. Yaitu jurnalnya adalah tunai di debit sebesar 4.180 euro, yaitu didapat dari 110 saham Treasury dikali 38 per saham, 38 euro per saham, menghasilkan 4.180 euro cash yang kita terima. Yaitu terus didebit dengan modal disetor dari Treasury Stock sebesar 620. Karena kita menjual Treasury Stock, maka Treasury Stock-nya keluar sebesar 4.800 euro. Terus untuk pencatatan yang 30 saham yang dibeli seharga 40 didapatkan 1.200. 80 saham yang dibeli seharga 45 euro itu didapatkan sebesar 3.600. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah, banyak kurang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.